Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar. Semoga kalian dan kita semua bisa melewati puasa ini dengan kebaikan. Baiklah, langsung saja kita mulai ceritanya. Bab 75. Mas, kenapa kamu sering pulang malam? Tanya Zahira. Aku sibuk kerja, Rah. Haris menjawab tanpa melihat sang istri. Ia membaringkan tubuhnya yang terasa lelah. Kerja atau ketemu sama cewek lain, tuding Zahira. Suami pulang itu harusnya dikasih minum, kek. Atau apa, ini malah dituduh yang enggak-enggak. Sunggut Haris. Awas aja kalau kamu ketahuan selingkuh. Haris menghela nafas berat. Kalau memang aku selingkuh, kamu mau apa, hah? Masih untung kamu aku nikahi. Kamu jangan pernah ya ngerasa punya hak buat larang aku melakukan ini itu. Haris menikahi Zahira karena ia menghamili wanita itu saat dirinya sudah berencana melamar Aluna. Nasib buruk memang berpihak padanya. Andai saja dulu Haris tidak mengikuti ajakan teman-teman dan membatalkan janji dengan Aluna, mungkin saat ini ia sudah bahagia dengan Aluna. Terjebak dalam permainan teman-temannya yang ternyata busuk dan ingin menjatuhkan Haris. Mereka sengaja menjebak Haris dengan Zahira hingga terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Zahira hanya seorang junior di kantor tempat Haris bekerja. Itu memang tanggung jawab kamu buat nikahin aku, Mas. Udahlah, kamu gak usah lagi ungkit masa lalu. Sekarang lebih baik fokus padaku dan Anaya. Diam, aku lelah. Putri mereka yang diberi nama Anaya baru saja berusia 1 tahun. Haris masih punya hati dengan tidak meminta Zahira untuk menggugurkan kandungannya dulu. Rencananya Haris akan menceraikan Zahira setelah anak itu lahir. Tapi karena kondisi kesehatan ibunya Zahira kurang baik, jadi Haris mengundurkan rencananya. Dan saat ia sudah membulatkan tekad untuk berpisah dengan Zahira agar bisa bersama lagi dengan Aluna, ia malah dikejutkan dengan keluarga besarnya yang menjodohkan Azam dengan mantan kekasih Haris itu. Nindi benar-benar datang untuk menemui Aluna. Ia tahu jam seperti ini Azam pasti sudah berangkat ke kantor. Nindi memang tidak memberitahu Azam soal kedatangannya ini. Gadis itu baru saja menekan bel dan menunggu orang membukanya. Mbak Nindi, Mas Azam udah berangkat kerja, ucap Wiwi. Nggak apa-apa, saya mau ketemu istrinya Mas Azam kok. Wiwi mempersilahkan Nindi untuk masuk. Ia sudah lama bekerja mengurus apartemen Azam. Bahkan saat Azam berada di luar negeri, Wiwi tetap bekerja. Azam sudah lama menjalin hubungan dengan Nindi. Saat gadis itu baru saja kuliah semester 2, sampai saat ini ia akan lulus. Mereka sudah lama menjalin hubungan, tapi Nindi selalu enggan untuk diajak menikah. Duduk dulu mbak, saya panggilkan dulu mbak Luna, ucap Bi Wiwi. Iya Bi. Tidak menunggu lama, sosok Aluna keluar dari kamarnya. Ia heran juga karena kedatangan tamu tidak diundang. Aluna meminta Bi Wiwi untuk membuatkan minum sebelum ia duduk di hadapan Nindi. Maaf, apa Anda perlu sama saya? Tanya Aluna dengan formal. Gue gak mau basa-basi ya, tinggalin Mas Azam. Mendengar itu Aluna tidak marah. Ia malah tertawa kecil. Meninggalkan Mas Azam untuk apa? Ya, biar Mas Azam bisa nikah sama gue lah, balas Nindi dengan sewot. Aluna masih terlihat tenang saat hatinya bergemuruh. Memang Mas Azam bersedia menikah dengan Anda? Ya jelas dong, dia itu cinta banget sampai gue. Lo tuh cuma dijadiin mainan doang biar keluarganya Mas Azam seneng. Kata-kata yang dilontarkan Nindi begitu kasar, tapi itu tidak memancing Aluna untuk melakukan hal yang sama. Dengarkan saya baik-baik ya mbak. Mas Azam itu suami saya. Saya tidak peduli Anda siapa. Yang jelas Anda tidak ada hak untuk menyuruh saya meninggalkan suami saya sendiri.
Anda hanya masa lalu suami saya. Hanya masa lalu. Kalau memang Mas Azam mencintai Anda, mungkin dari kemarin dia sudah menceraikan saya. Tapi buktinya tidak kan? Mas Azam bahkan memberikan ini. Aluna mengangkat tinggi-tinggi tangannya, memperlihatkan cincin yang melingkar di jarinya, di sebelah cincin pernikahannya. Ia tidak bohong, Azam memang memberikan, meskipun sebenarnya ibu mertua Aluna yang membelinya. Nindi mengepalkan tangannya. Ia berencana ingin melabrak Aluna agar melepaskan Azam, tapi sekarang malah dirinya yang dibuat panas oleh Aluna. Sialan lu ya, lu pasti bohong. Gue bakalan telepon Mas Azam. Nindi mengambil ponsel dan langsung menghubungi Azam, tapi tidak diangkat. Hingga membuat gadis itu menggerutu kesal. Butuh bantuan, Mbak? Oke, saya akan bantu hubungi suami saya. Aluna bicara santai, tapi dengan penekanan di setiap katanya. Aluna menghubungi Azam. Ia bahkan tidak tahu Azam akan mengangkat atau tidak. Karena telepon dari Nindi saja diabaikan, apalagi dari Aluna. Iya, kenapa sayang? Mendengar itu jantung Aluna langsung berdebar mendengar suara bariton dari ujung telepon. Untuk pertama kalinya ia mendengar Azam bicara selembut itu padanya. Apa ia tidak salah dengar? Azam memanggilnya sayang. Aluna melirik Nindi yang wajahnya semakin merah karena kesal. Sengaja Aluna mengaktifkan pengeras suara. Gadis itu segera mengontrol dirinya sendiri agar tidak terlihat gugup. Mas, jam berapa pulang? Aluna mengerutuki dirinya karena ia malah bertanya hal konyol seperti itu. Azam bahkan baru setengah jam yang lalu berangkat. Dan kini Aluna malah menanyakan kapan lelaki itu pulang. Azam terkekeh. Kangen ya? Lagi, Aluna dibuat tidak percaya dengan sikap Azam yang berubah sangat drastis. Nindi yang tidak tahan lalu langsung merebut ponsel itu dari tangan Aluna. Mas, ini aku. Sambungan telepon itu malah terputus. Lebih tepatnya Azam yang memutuskan sambungan telepon dari sana. Awas ya lo, gue gak bakal tinggal diem. Gue bakal rebut Mas Azam dari lo. Apa yang jadi milik gue gak bakal gue biarin dimiliki orang lain. Nindi menatap Aluna dengan sengit sebelum keluar dari apartemen itu dengan emosi yang memuncak. Kenapa Mas Azam tiba-tiba ngomong kayak gitu? Gumam Aluna bertanya-tanya. Nindi benar-benar emosi. Ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli dengan pengendara lain yang protes dan mengumpatnya. Gadis itu sudah bertekad untuk merebut kembali miliknya. Ia tidak akan membiarkan Azam bersama dengan wanita lain, meskipun wanita itu adalah istri Azam sendiri. Gue mundur bukan berarti kalah. Gue bakalan cari cara buat pisahkan mereka. Gumam Nindi. Ia begitu emosi hingga tidak memperdulikan sekitar. Gadis itu berkendara seolah tidak peduli pada keselamatannya sendiri. Beginilah Nindi saat emosi. Ia begitu ambisius. Tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Selesai teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di bab berikutnya. Bye.